Tujuh perwira Polri telah ditetapkan sebagai tersangka perintangan keadilan atau obstruction of justice. 6 oknum TNI Angkatan Darat ditetapkan tersangka kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 warga sipil di Mimika, Papua. Kenaikan harga BBM subsidi diwarnai unjuk rasa di gedung DPR Senayan, Jakarta. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Laporan Khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Gracia Adur, inilah informasi selengkapnya. Saudara, 7 perwira Polri telah ditetapkan sebagai tersangka perintangan keadilan atau obstruction of justice. Bareskrim menyebut para tersangka diduga memindahkan hingga merusak rekaman vital CCTV pembunuhan Brigadir Yosua. Bareskrim Polri memeriksa istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector di Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Sentul, Bogor, Jawa Barat hari ini. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prastyo, mengonfirmasi pemeriksaan PC tersebut melalui pesan singkat kepada Kompas TV. Di Puslap 4 Polri, sesuai info Dirtipidum. Riksa Poligram Lab 4, info jam 10. Ujar Dedi. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memecat 2 perwira karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kompol Baikuni Wibowo dan Kompol Cuk Putranto, 2 tersangka perintangan keadilan atau obstruction of justice, diberhentikan secara tidak hormat dalam sidang kode etik profesi Polri pekan lalu. Tak terima atas sanksi ini, Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo mengajukan banding. KKEP juga telah memecat Ferdy Sambo pada sidang kode etik 26 Agustus lalu. Ferdy Sambo pun menyatakan banding atas putusan tersebut. Sidang etik Polri kembali digelar Selasa pagi ini guna memeriksa Kombes Agus Nurpatria. Ada 4 perwira yang juga tersangka perintangan keadilan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Keempat perwira Polri tersebut ialah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, dan AKP Irfan Widianto. Nama AKP Irfan Widianto muncul belakangan dan menjadi satu-satunya perwira Polri dari Bareskrim yang ditetapkan sebagai tersangka perintangan keadilan. Polisi berusia 36 tahun ini dikenal sebagai polisi berprestasi. Peraih Adi Makayasa, yakni penghargaan lulusan terbaik dari Akademi Kepolisian pada tahun 2010. Kala itu, anugerah bergengsi ini diberikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara itu, Syah, istri salah satu tersangka obstruction of justice kasus pembunuhan Yosua, Brigjen Hendra Kurniawan, Syah buka suara terkait status tersangka sang suami. Melalui akun Instagramnya, Syah mengunggah surat dari Ferdy Sambo yang menyatakan suaminya tak terlibat perusakan rekaman CCTV di Duren 3. Dalam hal ini, perlu saya tegaskan bahwa tidak ada keterlibatan Brigjen Polisi Hendra Kurniawan dan Kombes Polisi Agus Nurpatria terkait pengerusakan DVR CCTV Pos Satpam Duren 3. Surat ini membubuhkan nama Ferdy Sambo dan tanda tangan bermaterai dengan keterangan 30 Agustus 2022. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara Ferdy Sambo dan para tersangka lainnya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Berkas perkara yang telah diserahkan 19 Agustus lalu dinilai masih kurang bukti. Pasca rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap Barada Eliezer sempat kesal terhadap kesaksian tersangka lainnya. Pasalnya, Eliezer telah memberikan keterangan konsisten sedangkan tersangka lainnya dinilai bersikap kontra. Namun, LPSK tak merinci perubahan sejumlah keterangan yang dimaksud Eliezer. Ada beberapa adegan yang sepertinya disangkal oleh tersangka yang lain gitu loh. Ya, itu dia kesal, tetapi itu kan wajar saja. Tersangka kan berhak untuk menyangkal. Itu yang kami jelaskan pada yang bersangkutan. LPSK memang tak merinci keberatan Eliezer, namun dalam rekonstruksi yang digelar Selasa pekan lalu tergambar beberapa adegan berbeda versi.
Salah satunya tampak dari adegan Verdi Sambo mengarahkan senjata ke pemeran pengganti Brigadir Yosua. Dalam versi yang lain tampak Barada Eliezer yang mengarahkan senjata ke pemeran pengganti Brigadir Yosua. Sambo kemudian mengambil senjata dari Eliezer dan menembakkan ke dinding. Perbedaan keterangan antara para tersangka saat rekonstruksi berlangsung bahkan membuat beberapa adegan rekonstruksi terpaksa diperankan oleh pemeran pengganti. Namun, perbedaan keterangan ini tak membuat pengacara keluarga Yosua khawatir karena status Barada Eliezer sebagai justice kolaborator. Tidak ada yang saya khawatirkan. Selama keterangannya Eliezer berbeda dengan FS, itu adalah hal yang positif. Oke. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan kalau berbeda. Rasanya nekat sekali kalau almarhum Yosua melakukan kekerasan seksual. Biasanya pelaku itu memastikan tidak ada saksi. Saudara, kondisi Putri Chandrawati yang tak kunjung ditahan meski berstatus tersangka menjadi sorotan publik. Polisi menyebut kuasa hukum Putri meminta kliennya tak ditahan dengan sejumlah alasan. Sorotan lainnya, 10 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus mutilasi 4 warga di Mimika, Papua. Mirisnya, 6 tersangka merupakan anggota militer aktif TNI Angkatan Darat. Komnas HAM mengungkap sejumlah laporan rekomendasi terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sejumlah catatan diantaranya, kesimpulan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum melibatkan aparat negara, yakni Irjen Verdi Sambo. Extrajudicial killing tersebut berlatar belakang dugaan kekerasan seksual. Dugaan kekerasan seksual yang kembali muncul sebagai latar belakang kasus pembunuhan Brigadir Yosua menimbulkan beragam tanggapan. LPSK menilai dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati janggal. Karena terduga pelaku almarhum Yosua itu kan supir dari IPC, anak buah dari Irjen FS. Jadi relasi kuasanya tidak terpenuhi. Rasanya nekat sekali kalau almarhum Yosua melakukan kekerasan seksual. Biasanya pelaku itu memastikan tidak ada saksi. Sementara masih ada orang lain di rumah itu KM dan S. Kalau Ibu PC melakukan perlawanan setidaknya teriak aja mungkin KM dan S bisa dengar kan? Sementara itu, kondisi Putri Chandrawati yang tak kunjung ditahan meski berstatus tersangka menjadi sorotan publik. Selebritas Melanie Subono ikut menyoroti hal ini melalui akun Instagramnya. Ia membandingkan kondisi Putri Chandrawati dengan kasus Vanessa Angel, baik Nuril, dan Angelina Sondah, yang juga memiliki anak di bawah umur namun tetap ditahan. Aktor Jeffrey Nicole turut mempertanyakan perbedaan perlakuan terhadap Putri Chandrawati dengan warga sipil lainnya. Ia mengatakan, terus gimana nasib balita-balita yang dipenjara sama ibunya? Sementara itu, Polri menyatakan kuasa hukum Putri Chandrawati meminta kliennya tak ditahan dengan sejumlah alasan. Penyidik masih mempertimbangkan, pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita. Kasus seorang ibu yang tetap ditahan meski memiliki balita banyak terjadi di Indonesia, di antaranya 4 perempuan terpaksa membawa balita mereka selama ditahan lantaran melempari pabrik tembakau pada Desember 2020 di Nusa Tenggara Barat. Kisah Rohki Satin di Nunukan, Kalimantan Utara terpaksa membawa anaknya yang berusia 1 tahun 6 bulan ke penjara setelah divonis bersalah atas kasus calon pekerja migran non-prosedural. Ada pula NSB, seorang ibu asal Bandar Lampung harus membawa buah hatinya yang berusia 2 tahun ke dalam bui pasca terjerat kasus penjualan tak berizin. Sederet kasus penahanan seorang ibu yang memiliki anak di bawah umur hanyalah sebagian kecil dari banyak kasus serupa yang terjadi di negeri ini. Pantaskah keadilan hukum bagi mereka yang papa? Atau keadilan hanya milik kaum sosialita? Beralih ke sorotan lain di Mimika, Papua. Sebanyak 10 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus mutilasi 4 warga di Mimika, Papua. Mirisnya,
6 tersangka merupakan anggota militer aktif TNI Angkatan Darat. Mereka adalah Pra-KPR, Pratu RAS, Pratu RPC, dan Pratu R. Bahkan, 2 diantaranya merupakan perwira menengah, Mayor Infanteri HF, dan Kapten Infanteri DK. Seluruhnya bertugas di Brigif 20 Kostrat Imajaya, Kerabo, Papua. Seluruh tersangka dari militer kini ditahan di Subdetasemen Polisi Militer Mimika selama 20 hari untuk menjalani pemeriksaan. Terbaru, Panglima TNI menyebut 2 anggota TNI lain juga terlibat dan masih dalam pemeriksaan. Para tersangka telah menjalani proses rekonstruksi pada Sabtu 3 September lalu. Rekonstruksi dengan 50 adegan digelar di beberapa tempat, mulai dari lokasi kendaraan korban dibakar hingga lokasi mutilasi. Dengan pelaksanaan rekonstruksi ini, dari kami penyidik, memang ada fakta-fakta baru yang kita temukan, dan itu nanti akan kita tindak lanjuti dengan melaksanakan pemeriksaan tambahan. Dari keterangan Polda Papua, 4 korban mutilasi sempat bertemu beberapa tersangka pada Senin 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Timur di SP1 Distrik Mimika Baru. Diduga pertemuan ini awalnya merupakan transaksi penjualan 2 pucuk senjata jenis AK-47 dan FN yang akan dibeli korban dari para tersangka senilai 250 juta rupiah. Tak disangka, transaksi justru berujung perampokan dan pembunuhan 4 korban di lokasi. Para tersangka bahkan memutilasi tubuh korban. Jenazah korban dibungkus karung dan dibawa ke Sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka, lalu dibuang. Selanjutnya, para tersangka menuju jalan masuk Galian C Kali Iwaka untuk membakar mobil sewaan korban. Dalam rekonstruksi juga menampilkan adegan penjemputan tersangka Mayor berinisial HFD di depan Mako Brigif 20 usai korban dibunuh. Keesokan harinya, para tersangka berkumpul di gudang milik tersangka berinisial APL untuk membagi uang rampasan 250 juta rupiah. DPR menyebut kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 warga Mimika Papua yang melibatkan anggota TNI Angkatan Darat merupakan tragedi kemanusiaan. Dalam rakor DPR bersama Panglima TNI dan jajarannya, DPR Komisi 1 meminta Panglima TNI mencari akar masalah kekerasan di Papua yang melibatkan anggota TNI. Nah, bagaimana kita kemudian menempatkan seolah-olah kasus mutilasi ini hanya sekedar geser ke urusan polisi sidik, gelar perkara selesai. Oh, saya akan tindak tegas. Presiden mendukung Panglima TNI untuk membantu. Pak, that's not point, Pak. Bukan itu poinnya, Pak. Bapak matikan pun yang 6 itu, nggak ada gunanya itu, Pak. Tapi telisik ke belakang, Pak. Ada apa sih, Pak? Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berjanji akan menindak tegas kasus ini dengan pasal berlapis. Selain itu, Andika juga memastikan evaluasi terkait operasi TNI di Papua dan upaya menghilangkan kultur kekerasan di internal TNI akan terus berjalan. Itu sudah saya sebutkan, prioritas pertama saya. Karena apa? Karena saya orang dalam. Saya tahu apa kecenderungan kultur di dalam TNI, sehingga itu menjadi prioritas pertama saya. TNI harus bisa profesional dan berdiri di atas peraturan perundangan. Evaluasi berjalan terus, tapi sementara evaluasi berjalan, hukum pun harus ditegakkan. Sebelumnya, ada dugaan korban mutilasi di Mimika, Papua merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata. Komnas HAM menyebut kasus penjualan senjata oleh oknum TNI ke KKB adalah masalah lama di Papua. Panglima TNI dalam beberapa waktu lalu bertemu kami juga mengakui bahwa salah satu masalah di dalam penanganan keamanan di Papua, ya memang ada oknum-oknum TNI yang melakukan pelanggaran-pelanggaran gitu dengan misalnya menjual amunisi atau menjual senjata. Kasus penjualan senjata dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua bukan kisah baru. Dalam laporan Aliansi Demokrasi untuk Papua, dari tahun 2011 hingga 2021, 51 orang dipidana karena menjual senjata atau amunisi ke KKB dengan total keuntungan miliaran rupiah. Latar belakang pelakunya beragam, mulai dari warga sipil, anggota Polri, hingga prajurit TNI.
Jika kendaraan roda 4 yang diperbolehkan adalah sampai dengan 1.500 cc, maka otomatis ketika nanti di atas 1.500 masuk ke Pertalite, ini nozzle-nya nggak akan keluar. Saudara, kenaikan harga BBM subsidi diwarnai unjuk rasa di gedung DPR Senayan, Jakarta. Pertamina sempat berwacana mobil pribadi dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc kemungkinan tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite. Akankah wacana ini akan diberlakukan pasca kenaikan harga BBM? Ini adalah pilihan terakhir pemerintah. Teman-teman, bersama-sama kita akan terus berjuang meminta kepada pemerintah untuk tidak malu menurunkan kembali harga BBM. Belum sepekan diumumkan, kenaikan harga BBM subsidi diwarnai unjuk rasa. Para buruh dan berbagai elemen lainnya berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa siang. Mereka menuntut harga BBM kembali diturunkan karena berdampak terhadap harga kebutuhan pokok, tarif transportasi hingga biaya produksi. Buruh mengancam akan terus berunjuk rasa jika tuntutannya tak segera dipenuhi. Karena kami berkeyakinan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo akan mendengar suara rakyat. Unjuk rasa tolak kenaikan BBM juga digelar mahasiswa gabungan di Jalan Andi Pangeran Petarani dan Jalan Sultan Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Demonstran membakar ban bekas di tengah jalan hingga mengakibatkan kemacetan. Sebelumnya pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi pada Sabtu pekan lalu. Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah terpaksa mengalihkan subsidi bahan bakar dari APBN karena anggaran subsidi dan kompensasi di tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun dan masih akan terus meningkat. Pemerintah juga menilai subsidi BBM yang digelontorkan lebih dari 70% ini justru dinikmati kelompok masyarakat mampu. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Adapun kenaikan harga BBM subsidi sebagai berikut. Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Harga Pertamax dari Rp12.000 naik menjadi Rp14.500 per liter. Harga solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Kenaikan harga resmi berlaku sejak Sabtu 3 September pukul 14.30 waktu Indonesia Barat atau hanya berselang 1 jam setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Alhasil, warga pun menyerbu sejumlah SPBU. Antrian kendaraan pun tak terhindarkan. Antrean baru mengurai setelah pukul 14.30 waktu Indonesia Barat saat harga baru berlaku. Bismillah. Udah gitu aja, percuma ditolongin juga kagak, jadi sendiri. Mungkin kenaikan BBM ini bagi masyarakat tertentu mungkin berat ya. Tapi kita harus memaklumi juga, ini pemerintah juga bukan main-main ngitungnya gitu loh. Menanggapi naiknya harga BBM, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSI memperkirakan harga bahan kebutuhan pokok akan melonjak hingga 30%. APSI khawatir naiknya harga kebutuhan pokok juga akan berimbas pada penurunan daya beli masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal APSI, Mujibur Rahman, menilai pedagang pasar tengah mengalami kesulitan modal dan daya beli masyarakat berkurang. Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan 3 bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang beresiko terdampak kebijakan BBM. Sebanyak Rp24,17 triliun
dialokasikan untuk 3 jenis bantuan. Di antaranya, bantuan langsung tunai sebesar Rp12,4 triliun untuk keluarga kurang mampu. Subsidi upah Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Bantuan transportasi serta perlindungan sosial tambahan untuk ojek daring, angkutan umum, dan nelayan sebesar Rp2,17 triliun. Untuk bantuan langsung tunai atau BLT BBM telah dibagikan pemerintah sejak 31 Agustus lalu. Dengan total sasaran 20,6 juta keluarga penerima manfaat, masing-masing akan menerima bantuan sebesar Rp300.000 sebanyak 2 kali atau total Rp600.000. Pemberian BLT nantinya akan dilakukan 2 tahap pada September dan Desember mendatang. Sementara itu, pasca kenaikan harga BBM, wacana regulasi pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi roda 4 kembali mengemuka. Pertamina sempat merumuskan kriteria kendaraan yang bisa mengkonsumsi BBM jenis Pertalite. Mobil pribadi dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc kemungkinan tidak diperbolehkan menggunakan BBM jenis Pertalite. Direktur Pertamina Nike Widiawati menyebut aturan tersebut akan diberlakukan setelah adanya revisi peraturan Presiden tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Jika kendaraan roda 4 yang diperbolehkan adalah sampai dengan 1.500 cc, maka otomatis ketika nanti di atas 1.500 masuk ke Pertalite, ini nozzle-nya nggak akan keluar. Lalu, akankah wacana ini akan segera diberlakukan pasca kenaikan harga BBM? Publik kini masih menanti. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa.